Yosua 4. Maka terjadilah ketika seluruh bangsa itu telah selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Yahwe kepada Yosua dengan berkata, "Pilihlah 12 orang bagimu dari antara bangsa itu, 1 orang dari setiap suku. Perintahkanlah kepada mereka, katakanlah, pungutlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan, tepat di tempat para imam berdiri dan menjejakkan kakinya. Kamu harus membawanya bersamamu ke seberang, serta meletakkannya di tempat kamu bermalam pada malam ini." Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang telah disiapkannya dari antara Bani Israel itu, 1 orang dari masing-masing suku. Yosua berkata kepada mereka, "Menyeberanglah di depan tabut Yahwe Elohimmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan biarlah engkau masing-masing mengangkat sebuah batu di atas bahunya sesuai jumlah suku dari Bani Israel, supaya menjadi tanda di tengah-tengahmu. Jika di kemudian hari anak-anakmu bertanya dengan mengatakan, 'Apakah arti batu-batu ini bagimu?' maka kamu harus berkata kepada mereka, 'Oleh karena air sungai Yordan tersibak di depan tabut perjanjian Yahwe, yakni pada saat tabut itu menyeberang di dalam sungai Yordan, maka tersibaklah air sungai Yordan itu. Demikianlah batu-batu itu telah menjadi tanda peringatan bagi Bani Israel sampai selamanya.' Bani Israel itu melakukan seperti yang telah Yosua perintahkan dan memungut 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, menurut jumlah suku dari Bani Israel, seperti yang telah Yahwe firmankan kepada Yosua. Mereka menyeberang bersamanya ke tempat bermalam, serta meletakkannya di sana. Maka Yosua menyusun ke-12 batu di tengah-tengah sungai Yordan, di tempat kaki para imam yang mengangkut tabut perjanjian itu berdiri teguh. Dan batu-batu itu masih ada di sana sampai hari ini. Para imam yang mengangkut tabut itu berdiri di tengah-tengah sungai Yordan, sampai semuanya diselesaikan seperti yang Yahwe perintahkan kepada umat itu melalui Yosua, sesuai dengan segala yang Musa perintahkan kepada Yosua. Maka bergegaslah umat itu menyeberang. Dan terjadilah, setelah bangsa itu telah selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Yahwe dan para imam di depan bangsa itu. Keturunan Ruben, keturunan Gad, serta setengah suku Manasye menyeberang di depan Bani Israel dengan bersenjata tepat seperti yang telah Musa katakan kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang bersenjata menyeberang dan siap berperang di hadapan Yahwe di dataran Yeriko. Pada hari itu Yahwe membuat Yosua terpandang di mata seluruh umat Israel, dan mereka menghormatinya seumur hidupnya, sama seperti mereka menghormati Musa. Lalu Yahwe berfirman kepada Yosua, "Perintahkanlah para imam yang mengangkut tabut perjanjian itu, supaya mereka keluar dari sungai Yordan." Maka Yosua memerintahkan para imam itu dengan berkata, "Keluarlah dari sungai Yordan itu." Pada saat para imam yang mengangkut tabut perjanjian Yahwe itu telah keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan telapak kaki para imam itu telah ditarik naik ke tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan meluap sepanjang tepinya seperti pada hari sebelumnya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada hari ke-10 dari bulan pertama dan berkemah di Gilgal di perbatasan timur Yeriko. Ke-12 batu itu yang telah mereka ambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Berkatalah ia kepada Bani Israel, katanya, "Apabila kemudian hari keturunanmu menanyai ayah mereka dengan mengatakan, 'Apakah arti batu-batu ini?' maka kamu harus membuat anak-anakmu mengetahui dengan mengatakan, 'Israel telah menyeberangi sungai Yordan itu di tanah yang kering. Karena Yahwe Elohimmu telah mengeringkan air sungai Yordan di depanmu, sampai kamu menyeberang seperti yang telah Yahwe Elohimmu lakukan di Laut Merah, saat Dia mengeringkannya di depanmu sampai kita menyeberang, sehingga seluruh penduduk negeri mengetahui bahwa tangan Yahwe itu kuat, supaya kamu takut akan Yahwe Elohimmu sepanjang masa."